Bukannya itu sudah masa lalu ya? Dan aku bahkan sudah lupa. Celoteh Daryl. Malah sebenarnya kalau bahas masa lalu sewaktu di Amerika lagi. Iya, kamu memang lupa, tapi aku ingat rasanya. Sherin berkata jujur seolah tanpa beban. Daryl langsung memijat pelipisnya. Lama-lama duduk di sebelah Sherin bisa bahaya. Ia berharap agar Jessie segera datang kemari, hingga tak pusing lagi menghadapi Sherin yang selalu membuka buku lama tentang one night stand mereka dulu. Tak lama, Daryl merasakan ada sesuatu menjalar di pahanya. Ia melirik ke bawah dan menemukan tangan Sherin tengah aktif meraba pahanya. Cepat-cepat Daryl menepis tangan Sherin itu. Sorry, nggak enak kalau dilihat sama orang, apalagi kalau sampai dilihat sama Jessie. Sherin berdecak saat tangannya ditepis begitu saja oleh Daryl. Benar rupanya, Jessie datang tiba-tiba menghampiri mereka. Untung saja tadi Daryl bergerak cepat, sehingga tangan Jessie tak sampai menjalar kemana-mana. Sungguh bahaya. Daryl segera bangkit dari duduknya dan menghampiri Jessie, memberi kecupan di pipi Jessie dan memeluknya sebentar. Saat ini, Jessie menerima semua perlakuan dari Daryl, membiarkan Daryl melakukan perannya sebagai tunangan Jessie. Maaf menunggu lama sayang, ucap Jessie pada Daryl. Belum lama kok, apa sudah selesai urusannya? Daryl merangkul pinggang Jessie dengan posesif. Jessie mengangguk. Sudah 5 menit lagi acara dimulai, ucap Jessie. Perempuan itu lantas mengalihkan atensinya pada sosok Sherin yang tengah duduk di sana. Loh, kamu sendirian, Sher? Suami kamu gak ikut? Enggak, dia sudah kembali ke Belanda tadi pagi, ada urusan bisnis, jelas Sherin. Oh gitu, tapi terima kasih sudah mau datang kemari ya, Sher. Dengan senang hati, jawabnya pada Jessie, lalu beralih pada Daryl dengan kerlingan mata. Daryl berusaha mengalihkan pandangan, tak mau menanggapi Sherin, dan jangan sampai Jessie tahu mengenai masa lalu dirinya dengan teman Jessie itu. Teman-teman Jessie, para kaum sosialita mulai berdatangan. Jessie menyambut kehadiran mereka satu persatu. Tak ketinggalan Daryl yang ikut terkena imbasnya. Banyak teman-teman Jessie yang kagum dengan sosok tunangannya ini. Selain masih muda, juga karena telah menjadi pemimpin di perusahaan besar yang terkenal di seluruh ASEAN. Sebagian besar dari mereka juga sering menginap di Hotel Harson milik keluarga Daryl. Mereka cukup puas dengan pelayanan hotel tersebut, yang tentu saja sesuai dengan harga kamarnya yang fantastis. Acara launching produk milik Jessie pun dimulai. Jessie tampak cantik dan tentu elegan dengan balutan dress batiknya. Produk terbaru milik Jessie pun didesain khusus dalam kemasan yang bermotif batik. Sengaja dengan konsep batik agar produk miliknya benar-benar mencirikan produk lokal hasil karya Indonesia. Banyak wartawan dan ada juga tayangan khusus dari stasiun televisi untuk mengabadikan momen peluncuran produk terbaru milik Jessie ini. Tamu yang didominasi oleh kaum hawa itu pun segera menyerbu saat berbagi produk keluaran terbaru itu bisa didapat dengan harga miring. Dan bahkan beberapa produk diberikan secara gratis, khusus bagi para member yang hadir ke acara tersebut. Selamat ya, ucap Daryl sambil memberikan sebuket bunga untuk Jessie. Karena acara pembukaan untuk peluncuran produknya telah berjalan dengan sempurna. Terima kasih, jawab Jessie. Dan dengan gerakan cepat Jessie memberi kecupan di pipi Daryl. Sungguh saat itu tubuh Daryl tiba-tiba membeku untuk sekian detik. Tak menyangka kalau Jessie bisa dengan berani mengecup pipinya di hadapan orang banyak. Apalagi beberapa wartawan secara tak sengaja ada yang mengabadikan momen tadi. Betul, Jessie memang pandai berakting seperti biasanya. Tapi entah mengapa, bagi Daryl kecupan Jessie kali ini memang tulus diberikan untuk Daryl. Terlihat dari tatapan mata Jessie yang lain dari biasanya. Semoga Daryl tidak percaya diri berlebihan.
mengingat belakangan ini memang mereka semakin dekat. Mungkin juga hubungan Jessie dengan Aryan sedang tidak bagus, sehingga ini bisa jadi kesempatan baik untuk Daryl maju. Di tengah ramainya tamu yang datang, rupanya Farah menjadi salah satu dari mereka yang juga melihat momen di mana Jessie memberi kecupan pada Daryl barusan. Farah bergeming, menatap lurus ke arah sepasang kekasih yang terlihat sangat mesra di hadapan banyak mata itu. Jadi acara penting yang kamu katakan itu di sini, gumam Farah. Ia lantas meneguk welcome drink yang ia dapatkan tadi saat masuk ke sini. Kemudian menaikkan satu sudut bibirnya. Ternyata tunanganmu pun bukan orang sembarangan. Farah memicingkan mata, merasa tak asing dengan wajah Jessie, seperti pernah berjumpa sebelumnya. Namun memorinya tak sanggup untuk mengingat. Farah merasa mungkin karena tunangan Daryl itu adalah pebisnis kosmetik yang sukses. Jadi pasti pernah beberapa kali terlihat di layar televisi atau media lainnya. Baik perhatian kepada seluruh tamu undangan, seorang MC perempuan memberikan atensi khusus kepada para tamu yang hadir. Ia naik ke atas panggung sambil membawa sebuah voucher di tangannya. Jadi malam ini kita memiliki satu hadiah khusus berupa voucher paket liburan ke Bali, di mana untuk seluruh akomodasi sudah ditanggung dari pesawat juga menginap di privat villa khusus selama 3 hari 2 malam. Dan hanya satu orang yang beruntung yang bisa membawa pulang hadiah ini. Jadi untuk malam ini yang beruntung bisa liburan ke Bali dengan pasangannya karena voucher ini ditanggung untuk 2 orang ya. Suara riuh tamu di acara itu memenuhi telinga. Semua ingin menjadi orang yang beruntung. Ketika semua sibuk berdoa agar bisa mendapat keberuntungan, berbeda dengan Farah yang sibuk menghabiskan minuman. Sudah 3 gelas tepatnya. Rupanya cukup gerah melihat secara langsung pemandangan Daryl bersama tunangannya itu. Apalagi sedari tadi Daryl tak lepas merangkul pinggang tunangannya itu. Tadi waktu sebelum masuk ke sini, para tamu sudah mengisi nama mereka di kertas. Dan sekarang saatnya pengundian acak untuk mendapatkan satu orang yang beruntung, yang bisa membawa pulang voucher ini, jelas MC tersebut. Tangannya memegang wadah kaca yang berisi gulungan kecil nama-nama para tamu. Untuk kesempatan yang baik ini, saya berikan kepada pemilik brand Jesview, yaitu Jessie Agatha. MC itu mendekat ke arah Jessie dan menyodorkan wadah kaca tepat di hadapannya. Bisa minta tolong pilih dan ambil salah satu kertas, lalu bacakan nama orang yang beruntung tersebut. Jessie pun melaksanakan tugasnya. Ia mengaduk-aduk banyaknya gulungan kecil kertas yang berisi nama-nama para tamu undangan. Lalu mengambil satu kertas. Semua tamu undangan jadi harap-harap cemas menanti nama yang keluar. MC menyodorkan mic pada Jessie, agar bisa terdengar dengan jelas nama orang yang beruntung itu. Farasya Dania, ucap Jessie, membaca nama di kertas yang ia pilih. Gemuruh tepuk tangan memadati tempat acara tersebut. Farah yang baru saja hendak minum untuk gelas keempat, sontak terkejut begitu namanya dipanggil. Untuk tamu undangan dengan nama Farasya Dania, bisa langsung naik ke atas panggung, jelas MC. Mendengar nama yang tak asing itu, rasanya tubuh Daryl seolah menegang. Apalagi ketika sosok perempuan yang berjalan di antara banyaknya tamu undangan itu, kian mendekat ke arah panggung. Perempuan dengan rambut hitam panjang yang tergerai, serta menggunakan mini dress berwarna merah itu, melirik sekilas ke arah Daryl, dan seulas senyum ia lemparkan pada pemuda itu. Begitupun pada Jessie yang berada tepat di sebelah Daryl. Farah telah berdiri di atas panggung, lalu Jessie mendekat dan memberikan voucher yang dijanjikan tadi pada Farah. Selamat ya sudah beruntung mendapatkan hadiah dari kami, ucap Jessie sambil menjabat tangan Farah. Terima kasih, senang mendapatkan hadiah ini. Dan Farah kembali melirik sesaat ke arah Daryl yang masih membeku di tempat itu. Lalu kembali fokus pada Jessie. Senang juga bisa bertemu dengan Anda, lanjutnya.